Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali kali ini dalam Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 9 Juli 2023. Tentunya pemirsa, serangkaian berita terpilih selama sepekan kami sajikan ke hadapan Anda selama 1 jam ke depan. Bersama saya Yanti Risni, kita ikuti berita selengkapnya. Ya pemirsa, mengawali Lintas Banua Sepekan kali ini, Operasi Antik Intan 2023 selama 14 hari, sejak 15 hingga 28 Juni 2023, Satres Narkoba Polres Banjar berhasil mengungkap 29 kasus narkotika, serta mengamankan 32 tersangka, diantaranya wanita dan anak di bawah umur. Satres Narkoba Polres Banjar menggelar konferensi pers hasil operasi Antik Intan 2023 dipimpin Kapolres AKBP M. Ipan Haryat di halaman Mapolres Banjar di Martapura Rabu lalu. Dalam keterangannya, Kapolres Banjar menjelaskan hasil operasi Antik Intan selama 14 hari, Satres Narkoba berhasil mengungkap 29 kasus narkotika, diantaranya 5 kasus target operasi atau TO dan 24 kasus non-TO. Satres Narkoba Polres Banjar juga mengamankan 32 tersangka dari 13 TKP. Adapun mayoritas tersangka adalah laki-laki dewasa berusia rata-rata 36 tahun, serta 1 tersangka perempuan dan 1 tersangka yang masih di bawah umur berusia 16 tahun. Total ada temuan 55,17 gram sabu-sabu dan ratusan pil terlarang lainnya. Terbanyak 38 gram sabu terdeteksi di Kertakanyar, terbanyak kedua di Martapura Timur, dan lainnya di Pengaron. Sat Narkoba menangkap kurang lebih 38,35 gram. Yang kedua paling banyak di wilayah Pengaron, Polsek Pengaron 3,74 gram. Nah, ya nomor 2-nya Polsek Martapura Timur 8,4. Ya, baik. Kita lihat dari tangkapan barang bukti ini, mereka di kelompokan pengedar. Ya. Pengembangan terkait dari semua tangkapan ini, karena kita pasti menguber dan mengarah ke pengedar dan yang di atasnya. 2 step di atas mereka. Minimal itu. Tahun 2021 jumlah kasus 146. Sedangkan motif para tersangka mengedarkan narkotika disebabkan faktor kebutuhan ekonomi. Para tersangka dijerat pasal 114 dan 112 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, kirap pemilu resmi tiba di Kalimantan Selatan usai berlangsung di Kalimantan Tengah. Kota Banjarmasin menjadi daerah pertama melaksanakannya dengan tema Susur Sungai. Pemerintah Kota Banjarmasin memastikan pelaksanaan pemilu 2024 berjalan aman dan damai. Kota Banjarmasin menjadi daerah pertama di Kalimantan Selatan yang melakukan kirap pemilu 2024. Kirap ini diadakan untuk sosialisasi hal-hal terkait kepemiluan. Dengan tema Susur Sungai menggunakan klotok, kegiatan kirap pemilu mengambil start di halaman Siring Pemko Banjarmasin. Usai membuka kirap pemilu 2024, Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa menyatakan demokrasi ini milik masyarakat dan dengan kirap pemilu ini bisa merasakan awal pesta demokrasi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Pelaksanaan agar seluruh masyarakat mengetahui bahwa ini adalah pesta rakyat, sehingga seluruh masyarakat ikut menikmati pesta itu dengan rasa bahagia untuk menyambut pemilu 2024 pada Rabu 14 Februari 2024. Ya, pesannya adalah bahwa pesta demokrasi ini namanya pesta, semuanya berbahagia, rakyat berbahagia, masyarakat berbahagia, seluruh stakeholder berbahagia, tidak ada kekerasan, tidak ada ancaman dan seterusnya.
sehingga kita semua, seluruh Indonesia, seluruh rakyat Indonesia merasakan kebahagiaan yang sama untuk memilih pemimpin baru, baik presiden, wakil presiden maupun wakil kita di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, di DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Sementara itu, Ketua KPU Kota Banjarmasin, Hajah Rusnailah, menyatakan melalui kirap pemilu susur sungai 2024 ini mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memberikan hak suara sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya suara mereka di pemilu 2024. Artinya kita kepengen meningkatkan partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan pemilu 2024 nanti. Jadi harapannya adalah pada 14 Februari nanti seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih itu benar-benar datang ke TPS untuk memberikan suaranya, karena suara mereka benar-benar menentukan arah bangsa ini. Kirap pemilu ini akan menyusuri kabupaten kota di Kalimantan Selatan dan dilaksanakan selama 6 hari di kota Banjarmasin, kemudian dilanjutkan ke Kabupaten Barito Kuala, lalu terakhir di kota Banjarbaru. Kirap ini akan berada di Kalsel total selama 70 hari atau hingga bulan September 2023. Murtasiah, Banjar TV. Pemko Banjarmasin melibatkan generasi muda atau milenial dalam kirap pemilihan umum terkait penyebaran informasi pelaksanaannya di 5 kecamatan selama 7 hari sejak 3 sampai 10 Juli 2023. Ini menyusul pembukaannya pada 3 Juli tadi di halaman Siring Balai Kota Banjarmasin. Wali Kota Ibnu Sina memastikan pemilu di Banjarmasin berjalan dengan aman dan lancar. Ibnu Sina menyebut Banjarmasin sebagai daerah berjuluk Kota Seribu Sungai memiliki potensi mendukung pelaksanaan sosialisasi pemilu bersama kaum milenial menggunakan perahu susur sungai. Ibnu menambahkan Pemko Banjarmasin siap mendukung penuh jalannya proses pemilu. Ibnu juga berharap para pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih sesuai dengan kriteria pilihan masyarakat pada pemilu serentak 2024. Pertama, selamat sukses dulu karena kirap pemilu ini sudah sampai di Kota Banjarmasin dan kami berharap ini adalah sosialisasi dari KPU dan juga penyelenggara pemilu agar pemilu kita berjalan langsung dengan aman, damai, lancar, dan mudah-mudahan dari Kota Banjarmasin nanti dikirapkan seluruh Kalsel. Pada prinsipnya pemerintah kota siap mensupport, siap bekerja sama memastikan bahwa pemilu berjalan dengan aman dan damai. Disebutkannya pula pemilu adalah pesta rakyat sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk menyukseskan pemilu 2024. Murtasiah, Banjar TV. Pemirsa, kali ini pemerintah dalam upaya mengendalikan inflasi di Kabupaten Banjar, pemerintah daerah bersama TNI, Polri, serta stakeholder terkait berusaha menjaga ketersediaan pasokan bahan pangan dan kestabilan harga. Tentunya pemirsa diantaranya dengan pencanangan gerakan menanam. Hal ini disampaikan Bupati Banjar Saidi Mansur saat menjadi pembina apel kerja gabungan lingkup pemerintah Kabupaten Banjar Senin lalu di Martapura. Menurut Saidi, salah satu langkah strategis yang dilaksanakan adalah pencanangan gerakan menanam dengan memberikan 1.600 bibit tanaman cepat panen berupa cabai merah kepada masyarakat. Diharapkan gerakan ini dapat meningkatkan suplai pangan dan membantu mengendalikan harga pangan, terutama komoditas cabai merah yang menjadi penyumbang inflasi di daerah. Ada beberapa hal terkait dengan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pengendalian, mana kita ketahui bersama, inflasi merupakan salah satu masalah yang mempengaruhi perekonomian negara kita. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama antara pemerintah Kabupaten Banjar dan beberapa seluruh stakeholder, TNI, Polri, untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pangan di daerah kita. Juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang tidak mampu untuk menjaga daya beli mereka akibat dampak inflasi. Hal ini dilakukan dalam upaya menjaga stabilitas harga pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah strategis yang akan dilaksanakan adalah pencanangan gerakan menanam. Pada kesempatan itu, Bupati Saidi Mansur menyerahkan secara simbolis
bibit tanaman cabai merah kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Nurgita Tias, dan Camat Martapura Ramli. Penyerahan bibit tanaman juga dilakukan Kapolres Banjar AKBP M. Ipan Haryat serta Dandim 1006 Martapura Letnan Kolonel Kavaleri Zulkifli Sembiring kepada Ketua Bayangkari Cabang Polres Banjar dan Ketua Persit KCK Cabang Kodim 1006 Martapura. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan kesehatan kembali dilaksanakan oleh anggota DPRD Kalsel Suripno Sumas. Sosper kali ini juga mendatangkan dokter spesialis ortopedi dan traumatologi untuk mengupas lebih jauh tentang pentingnya menjaga kesehatan tulang. Ratusan warga Banjarmasin antusias mengikuti sosialisasi Perda Nomor 1 tentang penyelenggaraan kesehatan digelar anggota DPRD Kalsel dari fraksi PKB Suripno Sumas di kawasan Jalan Meratus Banjarmasin Tengah Selasa 4 Juli 2023. Hadir sebagai narasumber dalam sosialisasi tersebut dokter ortopedi dan traumatologi yakni Dr. Friza Prazunib yang mengupas materi tentang penyakit tulang dan persendian yang berkaitan dengan penuaan. Melalui sosialisasi ini Suripno Sumas berharap masyarakat dapat memahami dan mengerti tentang kesehatan termasuk penyakit pengapuran tulang hingga bisa dilakukan langkah-langkah pencegahan. Masyarakat bisa mengerti bahwa kesehatan tubuh kita ini salah satunya adalah ada gejala yang ditimbulkan oleh penyakit pada tulang. Nah, karena itu juga sangat mempengaruhi dan sangat diperlukan sebagai penunjang tubuh kita. Maka hari ini mereka menyampaikan, tim telah menyampaikan beberapa informasi termasuk langkah-langkah. Jadi informasi yang diberikan sudah diterima mereka, malah yang ada sedikit perlu pengobatan dikasih obat. Tetapi sebaliknya mereka membuka peluang kalau yang lebih parah untuk segera datang ke rumah sakit siaga dan di sana akan dilayani secara gratis apabila mereka memiliki BPJS. Anggota Komisi 4 DPRD Kalsel Risdianto Haling yang juga hadir dalam kegiatan itu berharap masyarakat yang hadir dan ikut dalam sosialisasi ini mampu memahami tentang kesehatan tulang, terlebih lagi kesehatan tulang merupakan hal prioritas untuk hidup sehat. Masyarakat dari kota Banjarmasin yang hadir hari ini lebih dari 100 orang untuk mengikuti sosialisasi hari ini terkait dengan kesehatan tulang. Ini juga menjadi tugas kita bersama bahwa masyarakat hari ini itu sudah harus betul-betul menjadi prioritas untuk hidup sehat juga gitu. Sehingga kami dari sebagai wakil rakyat tentu berharap ini bisa sampai ke semua lapisan masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan pada. Sementara itu, Dr. Friza Prazunib menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan anggota DPRD Kalsel ini, apalagi sejauh ini masyarakat yang mengakses layanan ortopedi baik di rumah sakit pemerintah maupun swasta masih minim. Itu lantaran masyarakat masih memilih pengobatan tradisional jika mengalami penyakit tulang dan sendi. Alasannya layanan ortopedi tidak ditanggung oleh BPJS. Penyuluhan seperti ini yang temanya tidak hanya melulu tentang undang-undang aja lagi atau tentang pengetahuan perundangan, tapi tentang kesehatan, di mana masyarakat di sini kan kita lihat nih banyak banget dia punya ininya ketua RT yang ternyata masing-masing RT sendiri pun keluhan penyakit di bidang ortopedi sendiri itu sangat banyak. Bahkan Pak RT-nya pun sakit juga, Bu RT-nya istrinya tadi sakit. Jadi itu kan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan mereka berpikir kalau misalnya orang mau berobat ke ortopedi itu kadang yang dalam pikiran mereka adalah biaya. Yang paling penting adalah biaya. Di masyarakat itu paling susah mau ke berobat ke dokter, dia lebih milih ke tukang urut, apa segala macam karena memikirkan biaya. Mereka tidak tahu bahwa ternyata dari sini kan mereka akhirnya tahu pakai BPJS itu bisa full cover, artinya sudah terbantu. Muhail, Banjar TV.
Pemirsa, sesaat lagi akan kita simak bersama bahwa mentekan pelanggaran ISP. Tetaplah bersama kami.